Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Selamat sore. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Nama budaya. Baik, kembali ke podcast FKPPAI DPC Depok ya. Kali ini kita bersama narasumber Ki Mijil Pamungkas ya. Kebetulan beliau seorang budayawan juga, seorang spiritual juga, bahkan motivator daripada seluruh pengobatan. Apa itu pengobatan? Pengobatan alternatif, pengobatan yang bersifat medis dan non medis. Nah, kita simak ya, kali ini kita membahas masalah sosial budaya dan kemudian perkembangan ataupun kepercayaan masyarakat kepada budaya pengobatan tradisional. Ya, baik. Selamat sore, Mbak Mijil. Selamat sore. Ya. Kalau saya sebut Wan Tambuse atau dikatakan siapa yang Tabib, bukan kaleng-kaleng. bukan kaleng-kaleng. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Swastiastu, salam budaya dan salam kebajikan. Tuhan menyertai kita. Terima kasih pada sore hari ini saya diberi kesempatan. Mungkin apa yang akan dipertanyakan oleh Tuan Tabib Tuan Tambuse. Ya. Jadi tadi ada dalam mukadimah yang pertama tadi kita menanyakan soal sisi budaya dan sisi sosial masyarakat agar supaya kepercayaan terhadap alternatif itu bisa pulih kembali, dan dalam slogan FKPPAI bangkit 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 terpercaya. Nah, ini gimana konteksnya kepada sesepuh kita Mbah Mijil Pamungkas? Terima kasih waktu yang sudah diberikan dan saya diberi kesempatan untuk mengulas sedikit tentang bagaimana kepercayaan masyarakat atau pada umumnya setelah terjadi gejolak-gejolak yang selama ini ada. Ya. Dan yang paling utama satu adalah bagaimana kita mengambil konsisten kita sebagai apa sih yang disebut paranormal, apa sih yang disebut pengobatan alternatif. Jangan kita hanya memandang sebelah mata. Siap. Jadi salah satunya, misalkan kita harus bisa membuktikan mau seperti apapun bahwa sebetulnya kita kembali ke masa lalu, ke masa lampau. Apa sampai kita disebut seorang paranormal? Paranormal adalah yang orang yang betul-betul bisa memberi atau mengetahui dan juga mempunyai prinsip tentang bagaimana seseorang bisa menyelesaikan suatu masalah kepada klien atau kepada si pasien. Nah, yang paling utama jangan sekali-sekali kita membodohi masalah. Itu saja. Satu, yaitu komitmen. Bagaimana kita bisa membuktikan, dalam arti bukan membuktikan dalam hal kesombongan, bukan. Ya. Bahwa kita harus solid itu sekarang banyak boleh dikatakan praktisi atau paranormal disebut ya dukun, supranatural atau dukun atau pesulap atau apapun itu hanya sebuah nama. Tapi seseorang, kalau kita kembali ke masa lalu, bahwa sebelum ada tatanan atau boleh dikatakan tata negara ataupun globalisasi, dulu nenek moyang kita itu tidak ada yang namanya itu namanya medis, itu namanya non medis, itu nggak punya pemikiran seperti itu. Yang ada hanya satu, bahwa kepercayaan kepada Tuhan, semuanya kepada alam dan Tuhan. Nah, kita kembalikan lagi ke situ. Itulah kearifan sosial. Kenapa kita harus menghargai dengan segala, yaitu maaf yang dikatakan dengan lingkungan kita, Sosial masyarakat, budaya kita, naluri kita, yang itu membuat sebetulnya kesembuhan itu semuanya hanya dari sugesti hati. Sugesti hati atau keyakinan
bukan karena seseorang itu atau obat itu hanya formalitas. Oh. Makanya kalau seseorang sudah betul-betul menjadi panutan atau orang itu bisa mensugesti, beda ya dengan menghipnotis atau beda. Oh, ini baik. mensugesti. Ini ada luar biasa sekali keterangan Mbak Michel ini. Jadi membedakan antara sugesti dan hipnotis atau gendam atau gendam. mempengaruhi. Oh iya iya Bukan. iya iya iya. Tapi sugesti itu ada timbul dari nurani. Iya. Bahwa seseorang itu percaya dan yakin bahwa dari itu semua pengobat atau entah itu dikatakan pengobatan atau tindakan itu membuat dia betul-betul berubah atau merasakan perubahan yang luar biasa. Itu yang paling utama. Nah itu susahnya, itu yang paling sulit kalau kita bisa bagaimana menjadikan seorang praktisi. Makanya di sini dikatakan tadi disebut budaya Supranatural, ya. Jadi ada sebutan budaya. Budaya itu adalah seni keindahan. Ya. Bagaimana kita bisa hidup itu indah? Indah yaitu dengan tingkah laku kita, cara penyampaian, cara komunikasi. Itulah yang dimaksud budaya supranatural. Orang yang tadinya tidak percaya, tidak yakin akan hal itu, akhirnya bisa mempercayai dan mengatakan bahwa itu ada. Nah, memang di dunia ini ada yang dikatakan dari tidak ada menjadi ada, dari ada menjadi tidak ada. Itu hanya dua. Satu dari mana? Nurani. Dan satu keyakinan. Nah, dengan masa-masa seperti ini bagaimana sekarang kalau saya mengatakan bahwa seluruh praktisi, seluruh ya publik, maksudnya orang yang merasa bahwa dirinya sudah menjadikan disebut atau punya tanda kutip nama, gelar atau apapun, jangan hanya sebatas itu sebagai kebanggaan, tapi yang paling utama buktikan dan Pembuktian lah, Mbak. Iya, Ah, konsisten. Konsisten ya. Bahwa apa yang mereka lakukan tidak hanya pembodohan. Dan itu memang bertahun-tahun, Mbak. Oh. Ya? Berpuluh-puluh tahun ya. Iya. Ah, Dan itu bukan bahwasanya- apa-apa. Dan itu biasanya dilakukan orang yang seperti itu yang mempunyai latar belakang, latar memang belakang, satu otodidak, satu memang suatu belajar ada belajar, Dan ada ilham. pendidikan dari lingkungan. Lingkungan itu adalah alam. Entah itu dari keluarga, alam sekitar, masyarakat, semuanya. Dan jangan ingat, jangan pernah kita mengatakan semuanya itu ada musuh, ada dendam, ada suatu musyrik, ada suatu dengki, iri, itu nggak ada. Yang sekarang terjadi itu semuanya adalah malaikat-malaikat. Amin. Allah Amin. mengirim malaikat yaitu dengan lewat entah itu yang kita pikir menjadikan sebagai musuh, sebagai teman, sebagai semuanya. Kalau kita bisa mengambil hikmah itu luar biasa. Itu salah satu. Jadi pemirsa dapat memahami bahwasanya ya di alternatif itu di pengobatan yang bukan berkolaborasi sebenarnya. Ini sosial budaya kita. Kembali kepada bagaimana kita mengemas, Mbak ya. Betul. Bagaimana kita mengemas dan bagaimana caranya kepercayaan masyarakat tadi itu agar kembali kepada yang sifatnya tradisional, bukan begitu, Pak? Satu yang perlu diingat Tabib Bang ya, yang terhormat dan seluruh kalangan, bahwa setiap sekarang personel yang sudah mempublikasikan atau mengkotak-kotakkan bahwa saya bulan. karena apa? Satu, tujuannya masih memperhitungkan untung dan rugi. Oh, Dan masih. satu adalah financial. Itu kalau bagi paranormal tidak ada. Atau rasa ego. Ya, satu ego dan Ini gue. Nah, Ini gue. itulah kesombongan diri. Karena di dalam sini kita itu masih dilatih bagaimana mengucap rasa syukur dan bagaimana kita bersyukur dari karunia yang ada dari Tuhan. Itu yang utama. Jadi dalam arti merendah diri saja, tidak boleh Bukan ego. berarti Gitu. merendah, Oh, gimana, Pak? tapi buktikan. Membuktikan. Tapi tidak perlu saya
mempublikasikan bahwa saya bisa, saya mampu. Enggak. Orang akan menilai sendiri, masyarakat akan menilai sendiri, publik akan menilai sendiri bahwa misalkan Wan Tabib itu memang bukan kaleng-kaleng. salah satunya seperti itu. Jadi bukan dari diri kita. Maaf, Ki Mijil di sini tidak mengatakan ya. Saya nggak pernah mempublikasikan itu, tapi dari mulut ke mulut. Dan sampai detik ini dari tahun 80 sejak 80-an ya, saya melakukan ini, menjalani ini dengan penuh hati, penuh nurani. Apapun yang saya lakukan ini adalah karya dari Allah. Dan saya yakin juga berarti beliau atau boleh dikatakan disebut Allah atau Tuhan, Sang Yang Widi, ya Sang Yang Widi, itu ikut berkarya apa yang saya lakukan. Saya bersyukur sampai detik ini saya masih bisa, walaupun semuanya bergejolak. Saya berharap Ki Mijil, ya apapun adanya Ki Mijil, ya inilah Ki Mijil Pamungkas atau Susilo Suryani. Jadi pemirsa ya, pengalaman beliau ini memang dari awal itu sudah kita iringi terus, kita bisa melihat sepak terjangnya. Ya inilah beliau Ki Mijil Pamungkas dengan budayanya, dan beliau sendiri punya seni punya ya Mbak ya, punya gamelan-gamelan itu Semua, karena namanya seni. Saya itu dari kecil memang hidup di lingkungan seni, mau wayang, mau ketoprak, mau reok, mau tari, dan itu semua saya tidak mengatakan saya mau serakah, tapi saya mencoba untuk memahami, belajar bukan harus berarti bisa, tapi saya mau belajar yang berkaitan dengan budaya ya, dan budaya yang akhirnya menyangkut ke supranatural. Kita bisa, karena kita mau jujur mau tidak masih ada kepercayaan bahwa di salah satu sisi dan di hadis, entah itu di kitab suci Alkitab, di penciptaan Allah atau Tuhan menciptakan hal yang kelihatan dan tidak kelihatan. Salah satunya malaikat, Allah sendiri, ataupun sesuatu yang tidak kelihatan, yang dikatakan itu adalah, boleh dikatakan, mau dikatakan aura, mau dikatakan roh, mau dikatakan energi, itulah kekuatan Tuhan. Luar biasa pemirsa, ternyata memang ini bukan kaleng-kaleng ya. Bagi pemirsa bisa nanti berkonsultasi langsung, datang ke GDC ya, di Padepokannya di Kalimulya ya. Nanti silakan langsung datang atau hubungi nanti ke telepon langsung beliau di bawah ini ya, nanti kita akan terangkan ya. Jadi begini Mbak, untuk kesan dan pesannya bagaimana langkah ke depan bagi para praktisi atau bagi para pelaku-pelaku supernatural agar ya, ada kutip, jangan sampai ada hal yang negatif. Apa nasihat Mbak Mijil nih kira-kira? Terima kasih. Untuk satu yaitu jenis kayak tips ya, bahwa seluruh paranormal, mau seluruh magician, mau seluruh pesulap, mau seluruh praktisi apapun, satu, kenapa tidak kita bersatu, rukun, saling menghormati, saling menghargai apapun itu yang dilakukan, kecuali tanda kutip sudah melebar, menjauh dari menjauh dari tatanan atau aturan atau kode etik atau ADART, itu baru kita bisa mengatakan. Dan satu lagi yang paling utama, jangan pernah kita merasa paling pintar. Tidak ada di dunia ini siapapun yang paling pintar, paling pandai. Adanya adalah orang yang paling bodoh, itu pun di bawahnya idiot. Selain itu nggak ada. Jadi kita mengatakan pintar, masih ada yang lebih pintar. Karena apa? Seseorang hanya punya satu keahlian. Talenta sama, tapi keahlian cuma satu. Seperti skill itu satu. Setiap skill kita belum tentu kita bisa memberikan ke skill orang lain. Dan orang lain itu belum tentu saya bisa melakukan seperti orang yang lain. Dilakukan orang Makanya apa yang harus kita lakukan? Kita nggak perlu sombong, kita nggak perlu untuk berdebat, kita nggak perlu, tapi bagaimana untuk memajukan masyarakat menjadi tentram, apapun itu, yaitu kalau betul-betul kita mengetahui bahwa paranormal ikut sebagai salah satu
yaitu menjaga NKRI. Itu salah satunya. Lah, sebut saja ideologi. Ideologi itu sudah dimaksudkan dasar tentang pikiran kita, hati kita. Dasar kita, ideologi kita adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar 45. Iya, baik. Jadi pemirsa dapat dipahami ya. Terakhir konten tadi yang diucapkan Mbak Mijil, kita harus menjaga NKRI. Dan satu, harus yakin. Dan tidak ada yang lebih hebat. Tidak ada di atas langit, pokoknya ada langit. Tidak ada yang lebih sakti. Demikian Mbak ya. Baik pemirsa, saya akhiri dulu konten podcast FK PPAI DPC Depok ini. Semoga bisa dipahami dan disimak. Nanti kalau mau berhubungan dengan Mbak Mijil ada di bawah ini ya kontennya ya, ada nomor HP-nya. Baik, akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Sebelumnya saya berterima kasih dulu sama Mbak Mijil. Terima kasih Mbak Mijil ya. Luar biasa keterangannya. Baik, pemirsa, saya akhiri dulu billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi, Om Rayu Rayu, nama budaya.